Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Alpa Septiano dengan NIM 33010220064 sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru Prodi PPKN Universitas Negeri Semarang tahun 2022 kategori 2. Berikut aksi kedua saya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPKN ya hari ini? Ya. Pendidikan bangsa kita dan keluarga negara. Atau sekarang disebut dengan pendidikan bangsa kita. Kita absen dulu ya. Ya. Andriansyah hadir. Ahmad Gilang hadir. Amelia hadir. Adriansyah hadir. Anggi hadir. Anggit hadir. Arya hadir Pak. Aulia hadir. Dimas hadir. Eka hadir. Ika hadir. Hikmal Alfa Ica Joko hadir. Kristiani Maria hadir. Ada ya. Octavia hadir. Radi hadir. Eva hadir. Riko hadir. Rika hadir. Riki hadir. Saifullah hadir. Sandi apa? Oh ya, mana kelasnya? Sekretaris. Ada buku materi kelas? Oh ya. Suci hadir. Sugiarto hadir. Yuniarsi hadir. Yuyun hadir. Ada yang belum dipanggil? Ada. Siapa? Siti Nurayani. Berarti ada berapa yang sakit tadi? Satu. Oke, yang Alfa? Dua. Mana nih buku paling kelas? Ada Pak. Bagaimana kondisi jalan hari ini? Alhamdulillah. Oke, baiklah ya. Kita buka dulu nih pelajarannya. Ketua kelas mana? Oke, buka dulu ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran, doa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Saat yang ketiga, Bapak minta ya dengan semangat, tegas, tapi jangan teriak. 4 pilar kebangsaan. Pancasila. Dasar negara. UUD 45. Konstitusi Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Kita adalah satu. NKRI. Aku cinta Indonesia. Untuk kemajuan kelas. Ini harus diisi nih. Tadi belajar Pak Adi ya? Ya Bang. Oke, Pak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kabarnya? Orang tuanya bagaimana kabarnya? Semoga orang tua kita selalu sehat. Selalu banyak rezekinya. Agar apa? Agar apa? Agar banyak jajan juga. Maksudnya bisa jajani pendidikan. Hari ini kita akan belajar mengenai tentang keberagaman. Kemarin kita sudah buha ya. Buha berapa kemarin? Buha yang kedua tentang
akan belajar mengenai tentang keberagaman. Tentang keberagaman. Silakan baca apa? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep-konsep tentang keberagaman. Keberagaman. Iya, dalam pembelajaran hari ini ada dua tujuan. Yang pertama itu memaknai keberagaman. Yang kedua yaitu bersikap, cara menghargai keberagaman. Jadi kita harus mengenali, menyadari mengenai keberagaman. Sudah kita kenali, kita hargai, kita sadari, baru kita bagaimana cara bersikap. Di Indonesia itu negaranya isinya itu beragam, bineka, multikultural, plural, majemuk. Pada prinsipnya ya, kita memiliki semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda, tetapi tetap satu. Nah, hari ini berkaitan dengan nilai-nilai yang ada Pancasila. Ya, dasarnya nilai dasarnya. Nilai sila ketiga yaitu tentang persatuan. Persatuan. Tentang persatuan. Ada juga namanya kesatuan. Kesatuan. Ada juga namanya kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Oke, kita buka dulu nih ya. Nanti tentang keberagaman. Persatuan. Apa arti persatuan? Apa arti kesatuan? Ada yang tahu? Silakan. Ya, ini berpendapat. Salah pun nggak apa-apa. Yes. Kira-kira apa itu persatuan dan apa itu kesatuan? Apakah sama atau beda? Beda. Coba, apa itu kesatuan? Apa itu kesatuan? Nah, oke, silakan ya. Silakan catat dalam otaknya, jangan perlu catat di buku. Persatuan dan kesatuan. Yang pertama, persatuan. Persatuan adalah, silakan catat. Silakan catat ya. Persatuan adalah proses bersatunya unsur-unsur menjadi satu. Persatuan adalah proses unsur-unsur menjadi satu. Sudah dicatat? Sudah. Yang kedua, kesatuan. Kesatuan. Kesatuan adalah utuh, tunggal, dan menyuruh. Utuh, tunggal, dan menyuruh. Oke, silakan baca tadi. Apa persatuan? Apa kesatuan? Nah, persatuan apa? Persatuan. Kalau kesatuan adalah utuh, tunggal, dan menyuruh.
Siapa gitu? Satu orang. Satu orang. Nah, ini boleh. Satu orang. Siapa namanya? Ada konsep persatuan, ada juga konsep kesatuan. Kesatuan gurunya ya. Badannya adalah apa? Kesatuan. Kalau disebut persatuan, artinya apa? Badannya ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya, ada perutnya, ada kupingnya, ada giginya. Kalau tahu? Paham ini? Paham. Tanya, Bapak ada satu barang ini ya. Video ini persatuan atau persatuan? Persatuan. Persatuan. Bisa disebut persatuan karena apa? Ada tutupnya, ada busanya, ada intanya, ada juga wadahnya. Kalau disebut kesatuan, ini adalah nah ini kita mengenai tentang negara NKRI, konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita harus mengetahui tentang keberagaman. Dalam keberagaman sudah pasti ada yang namanya perbedaan. Apa perbedaan di Indonesia? Perbedaan budayanya, agamanya, adat, suku, bahasa, ras, apa lagi? Warna kulit. Iya, warna gigi, gaya rambut dan sebagainya. Namanya keberagaman. Kalau kita mengetahui bahwasanya dalam keberagaman ada yang namanya perbedaan, nah di sini perbedaan itu biasanya menjadi sumber konflik. Oleh karena itu kita harus mengenali dan menyadari serta kata apa? Menghargai. Kita harus mengenali perbedaan itu, menyadari adanya perbedaan itu, terus menghargai perbedaan itu. Oke, sekian. Ada pertanyaan untuk konsep awalnya ini? Mengenali, menyadari, menghargai keberagaman di Indonesia. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak yang nanya nih. Siapa dari suku Jawa? Tangan. Siapa dari suku Bugis? Tangan. Siapa dari Melayu? Apa yang Melayu? Ya, siapa yang Melayu? Ada yang Madura? Ini jujur ya, siapa yang kulitnya putih? Ya kan? Siapa yang kulitnya putih? Siapa yang rambutnya ikal? Kan? Mana yang cewek? Rahasia ya? Siapa yang lurus? Tahan ini ya? Dalam keberagaman ada yang namanya perbedaan. Nah, perbedaan itu harus kita kenali, harus kita sadari, dan kita harus hargai. Bapak ada video nih. Videonya ini sama dulu. Oke, Pak, yang ini dulu ya. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan mengenai ini, silakan. Tanya saya saja, nggak apa-apa. Silakan. Silakan tanya. Iya, silakan, nggak apa-apa. Apa penyebab Tangan. Iya, Pak. apa penyebab hancurnya keberagaman tersebut? Apa penyebab hancurnya Keberagaman dan apa penguat dari keberagaman tersebut?
penguat dari keberagaman dan apa penyebab dari hancurnya keberagaman. Di sini keberagaman itu tidak bisa dihancurkan. Keberagaman tidak bisa dihancurkan atau dimusnahkan atau dibinasakan. Karena dalam perbedaan pasti ada perbedaan. Dalam negara kita pasti ada perbedaan. Dibandingkan dengan negara lain juga berbeda. Terus apa pertanyaan ini? Penguat. Nah, penguatnya dalam penguat dalam keberagaman ya, untuk menjamin adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu kita harus mengenali, menyadari dan menghargai. Ingat ya, ada yang namanya dalam keberagaman ada perbedaan. Dalam keberagaman harusnya kita cari persamaan. Nah, persamaan itu yang kita cari untuk menjamin adanya persatuan dan kesatuan. Silakan tanya lagi. Silakan tanya. Silakan tanya. Ada pertanyaan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak buka video ya. Nah, itu judulnya memperkukuh. Nah, ya. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Republik Indonesia. Nah, memperkukuh. Yang benar kukuh atau kukuh? Yang benar kukuh atau kukuh? Dalam bahasa Indonesia jadi yang benar yang beku adalah kuku dan kokoh. Ya. Sekarang kau ya, yang bakunya adalah kuku bukan kokoh. Bangunan itu kuku sekali. Iya, artinya kuku bukan kokoh. Cintaku padamu kuku sekali. Oke, siap? Siap? Bapak tayangkan videonya sekitar 8 menitan ya. Silakan didengarkan 8,5 menit. Kalau nggak ada pemahaman mengenai materi ini, silakan ditanya nanti ya, Pak Sadis. Siap? Oke, silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Ulang ya. Hapus dulu deh. Ganggu. Jangan lupa di subscribe ya. Di like juga. Dan di komen. Nah ini. Ulang ya. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebelum kita lanjut materi, kita harus memahami persatuan, kesatuan, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Yang pertama ada persatuan. Persatuan adalah bersatunya unsur-unsur yang berbeda dan beraneka ragam yang menjadi kesatuan yang bulat dan serasi. Berikutnya adalah kesatuan. Kesatuan adalah utuh, satu, tidak terpecah belah, keterpaduan atau gabungan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Selanjutnya integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Berikutnya nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap politik atau paham kesadaran dan semangat cinta terhadap tanah air. Yang terakhir ada patriotisme, merupakan sikap keberanian dalam kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Perlunya kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara
merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap konsensus atau kesepakatan yang telah ditetapkan oleh lembaga kekuasaan harus dipatuhi. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik itu potensial maupun efektif, adalah modal dan hidup bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Regulasi mengenai kebijakan ekonomi nasional harus berorientasi kepada kerakyatan. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak pandang budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional menjadi ciri khas dan menjadi diri dari bangsa Indonesia. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Kedaulatan laut, daratan, dan udara merupakan kesatuan kedaulatan yang absolut. Upaya-upaya dalam pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab bagi semua warga negara Indonesia. Alat pemersatu bangsa adalah media perekat semua unsur yang berbeda-beda, persatuan menjadi satu unsur kesatuan, yakni yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Saka Merah Putih, yang keempat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang kelima Bahasa Indonesia, dan yang terakhir Sumpah Pemuda. Berikut adalah keunggulan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, memiliki keanekaragaman sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Adanya konsep wawasan Nusantara yang berorientasi kepada kesatuan nasional. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki tata krama atau krama tamahan. Letak negara Indonesia yang amat strategis, yaitu di posisi silang. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia. Wilayahnya yang sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi daratan, 2.027.087 km persegi, dan lautan 3.166.163 km persegi. Tanahnya yang amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Kurangnya toleransi antar golongan,
kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia, kondisi yang diiringi dengan sikap tidak saling menghargai, serta tidak adanya toleransi. Geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Munculnya gejala etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Melemahnya nilai-nilai budaya bangsa dan pembangunan yang tidak merata. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, toleransi dengan menghargai semua keberagaman. Yang kedua, menjamin hak-hak minoritas dan tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga, mengedepankan musyawarah, mufakat untuk mengambil sebuah keputusan. Yang keempat, prioritaskan kepentingan umum. Dan yang terakhir, menghindari rasa etnosentrisme. Itu saja materi kita hari ini tentang hukum persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ada pertanyaan? Pak? Iya, silakan. Di tadi kan ada cara Agak bawah saja. memperkuat sikap. Di situ intinya tadi ada yang terakhir menghindari sikap etnosentrisme, sedangkan sikap etnosentrisme itu sikap yang menonjolkan kebudayaan sendiri kan dan mengangkat kebudayaan. Bagaimana cara menghindari sikap etnosentrisme itu? Etnosentrisme. Etno itu etnis. Sentris itu pusat, artinya dia berpusat pada etnisnya sendiri. Misalnya etnis kita itu A, artinya yang kerutan-kerutannya A saja, kebaikan A saja, kumpulan A saja, dan juga sikapnya itu menggunakan etnis yang lain. Mana itu? Ini A. Misalnya ya, saya dari kelompok A, sikap saya etnosentrisme. Etnis A ya. Jadi yang dapat tonjolkan ya, itu hanya A saja, kelebihan, kehebatan, keangkuhan, keluar biasaan, marvelous dan sebagainya. Itu saja yang diambil, yang ditonjolkan. Dan juga sikapnya itu merupakan tentang penghargaan perbedaan etnis. Jadi etnis lain dianggap jelek. Etnis lain dianggap tidak bagus, etnis lain dianggap rendah. Paham nih? Iya. Terus bagaimana kita menghindari sikap etnosentris? Nah, itu masalahnya. Kita sebagai warga negara Indonesia yang merupakan makhluk sosial, zon politikal, tidak bisa hidup dengan sendirinya, tapi memerlukan satu kelompok dengan kelompok lain. Kemudian satu orang memerlukan satu orang lain. Kalau kita sebagai manusia, sebagai kelompok sadar dan menyadari serta menghargai bahwasanya kita harus ya hidup berartinya pasnya sikap etnosentrisme itu akan hilang sendiri. Paham ya? Apalagi? Silakan bertanya. Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum ada? Ya. Kalau belum ada kita main ini. Iya main. Kita main KTS. Kita main. Silakan. Ada pertanyaan? Nah tadi ya ada penjelasan bahwasannya ada namanya alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa.
pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat, sampai ada yang keenam. Yang pertama ada namanya Pancasila. Yang pertama Pancasila. Pancasila. Yang kedua UUD 4. Yang ketiga apa? Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Silakan dari sini. Silakan. Ayo. Silakan. Apa? Maju bareng-bareng apa? Nah, ya. Nah, yang dua ya. Sama Pancasila, kedua, yang ketiga apa? Sakan. Yang keempat, apa yang keempat? Siapa? Silakan. Oke, silakan. Siapa? Apa lagi? Nah, yang kelima apa? Yang kelima? Ini kelima ya. Silakan yang kelima. Ayo. Yang kelima tadi ya? Itu. Andre. Apa lagi? Nah, yang keenam ya? Silakan yang keenam, maju. Ini ada nih. Nah, ini. Maju. Ya, Bhinneka, double N. Sama ada double N sama aja. Kurang. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu kawan-kawannya. Faktanya ya, secara sekilas ya. Faktanya secara sekilas. Alat pemersatu bangsa. Apakah Pancasila bisa mempersatukan bangsa? Bisa. Yang kedua? Bisa. Apakah UUD 45 bisa menjadi alat pemersatu bangsa? Bisa. Yang ketiga, apakah bendera merah putih bisa menjadi alat pemersatu bangsa? Bisa. Yang ke? Sumpah Pemuda. Apakah bisa Sumpah Pemuda itu mempersatukan bangsa? Bisa. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah bisa mempersatukan bangsa? Bisa. Yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Apakah bisa semua yang Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan bangsa? Bisa. 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 Ada pertanyaan? Apa? Bagaimana cara kerja peralatan satu bangsa tersebut? Bagaimana cara kerja alat pemersatu bangsa bisa mempersatukan bangsa Indonesia? Oke. Ini agak mudah nih jawabannya. Siapa yang nolak Pancasila di antara kalian? Siapa yang menolak Pancasila di antara kalian? Tidak ada. Siapa yang menolak UUD 45 di antara kalian? Siapa yang menolak sang saka merah putih bendera kita di antara kalian? Siapa yang bisa menolak Sumpah Pemuda di antara kalian? Siapa yang menolak lalu bangsa Indonesia Raya di antara kalian? Siapa yang menolak bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, apakah ditolak oleh kalian? Nah, kalau jika ada penolakan, ya, kalau jika tidak ada penolakan artinya konsep ini diterima dan jadilah namanya alat pemersatu bangsa. Silakan. Lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke LKPD. Nah, ini untuk LKPD nih. Jadi untuk hari ini
kita belajar tentang model pembelajaran yaitu discovery learning. Bagaimana kita membuka yang namanya pikiran kita untuk mencari jawaban secara tersendiri. Tapi ingat, untuk kali ini kita akan bagi per kelompok. Untuk kelompoknya Bapak yang bagi atau saya yang bagi? Bapak yang bagi? Ya. Empat kelompok di kelompok ya? Empat kelompok ya? Bapak itu dari sini 4. Oke. Nanti ya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2 ya? Sudah ingat tadi? Ingat. Ya, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, dan 4. Yang satu silakan kumpul di sini. Bawa penanya, bawa bukunya. Yang 2 silakan kumpul di sini. Yang 3 itu kumpul di sini. Dan yang keempat itu kumpul di sini ya. Dilihat soalnya itu akan menstimulus atau merangsang pikiran kalian. Silakan kelompoknya diisi 1, 2, 3, hitung 4. Ketuanya silakan dicatat siapa ketuanya. Anggotanya silakan catat juga siapa anggota ketuanya. Sudah dicatat nama-nama anggotanya, kelompoknya? Sudah? Oke. Kalau sudah dilihat soalnya, silakan ya, silakan buat beberapa hipotesis atau pendapat kira-kira apa yang menjadi jawabannya. Kemudian silakan ya. Silakan cari berbagai sumber, entah itu buku tulis, buku catatan, buku pendidikan Pancasila, ataupun dari internet, ataupun dari video untuk mengisi tersebut. Jadi silakan baca-baca. Yang ada HP silakan buka HP-nya, yang ada buku silakan buka bukunya. Silakan kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian analisis ya. Analisis ya. Apakah benar itu jawabannya atau bukan jawabannya? Silakan.
paham? Silakan tanya ya, kalau kurang paham. Ada kesulitan? Belum ada? Ini dulu. Nomor 4 Pancasila. Ada kesulitan soalnya? Itu Pak nomor 8. Nomor 8. Nomor 8 bisa. Perhatikan ya. Nomor 10 itu 1945. Iya Pak, nomor 1. Terus nomor 3 itu bukan menentukan, mengeluarkan. Iya, salah salahnya apa-apa. Ada kesulitan? Sudah belum? Sudah? Ada yang sudah ya? Yang belum silakan lanjutkan ya. Nomor 5 globalisasi. Nomor 5 globalisasi. Iya, nomor 5. Nanti juga. Nomor 5 globalisasi. Satu lagi. Dalam model pembelajaran discovery, kalian itu dituntut untuk menemukan jawabannya sendiri. Tapi ini habis dari sisi bedanya. Boleh pakai HP, boleh pakai laptop, dan buka bukunya dan sebagainya. Saling mengarungi, saling mengarungi. Ada satu ini ya? Sudah? Nomor 2 sudah? Nomor 3 sudah? Nomor 4? Sudah. Nomor 4 sudah ya? Belum. Mana lagi?
Nanti kalau sudah selesai nanti kita koreksi sama-sama, kita buktikan. Kalau kamu bukti apakah benar, apakah salah nanti jawabannya. Selesai? Kelompok 4 selesai. 3 selesai. 2 satu lagi. 1 Sudah. tunggu ya. Kita tunggu kelompok 2. Satu lagi ya. Itu kan 20 soal ya. Itu 20 soal. Nanti kita bagi 5-5 nanti. 5-5, 5-5.
Sudah. Oke, Pak absen dulu ya. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok sudah? Sudah. Bapak minta jawabannya. Nah, ini jawabannya. Ini 3, ini 2, ini 1. Jawabannya 1 dan 4. Kita koreksi silang ini ya. Nanti ya. Nanti untuk koreksi ini kita buktikan apakah jawabannya memang benar, apakah jawabannya itu salah. Kalau benar itu diconteng, kalau salah itu tidak. Mana silangnya? Di dekat hurufnya, angkanya. Kelompok, nah ini 1, jangan. Kelompok Oke, kita lakukan pembuktian ya. Oh, sendiri ya? Sendiri sini. Sendiri. Mana yang pertama? Yang pertama itu kelompok 1. Nomor mana? Oke. Siapa-siapa mau dulu? Anggotanya? Ya. Ketuanya Andi, terus anggotanya Amal, Maria, Kristiani, Rika, Adriansyah, Kelompok 2 sama saja anggotanya? Ketuanya? Saya Adriansyah, anggotanya Eka Nuraini, Suci Luciana, Siti Nuraini, Yuyun, Riko Biatira. Kelompok 3. Oke, siapa? Arya, Andrean, Ya. Adi Pratama, Aulia Luciana, Nadia Rahmawati, Ika. Kelompok 4 nih ya? Apa saja? Ketuanya saya Sulo, anggota Eva, Joko, Yuni, Ika, Amin. Untuk yang pertama ya, kita bagi lagi nih. Ini kan ada dulu soal. Tadi 5 soal, 5 soal, 5 soal, 5 soal. Untuk nomor 1, 4, 8, 4 dan 13 itu dijawab oleh kelompok 1, silakan. Berapa? 1, 4, 8, 11 dan 13, silakan. Nomor 1, kesamaan, keberagaman, jawabannya Ika. Apa jawabannya? Nah, yang salah itu disilang, yang benar itu di. Apa? Silakan. Nomor 4, dasar negara Indonesia, Pancasila. Benar? Nah. Bapak. 8, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Jawabannya Intelek Sasbud Harikap. Oke. Yang sebelah. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang digali dari dasar tradisi masyarakat terdapat dari Soekarno. Oke. Lagi ya, 13. Nilai dasar sila ketiga itu persatuan. Nilai dasar sila ketiga itu apa? Persatuan. Sudah selesai? Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 14, 16, 15, 20. Silakan, 13. 14. Sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Apa? Tradisi. Tradisi, benar? 16. Jati diri diartikan sebagai keadaan seseorang, identitas. Identitas. Benar nggak identitas? Ya. Selanjutnya, Saling mempengaruhi, saling menarik, saling meminta dan memberi. apa? Interaksi. Interaksi ya? Benar? 16. Alat atau bangunan penghubung. Apa? Jembatan. Apa? Jembatan. Bukan jerambah. Jembatan ya? Oke, terakhir 20. Nama depan guru pendidikan Pancasila kalian. Apa? Apa gede? Nomor 3, nomor 3.
3, nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 6, dan dengan nomor 7 ya. Silakan. Segala sesuatu yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab, yaitu kewajiban. Kewajiban. Nomor 3. Bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama, yaitu Apa? kolaborasi. Pola? Benar nggak? Benar. Nomor Proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain. apa? Globalisasi. Ya, globalisasi. Yang nomor apa? 6 ya? Bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa, yaitu demokrasi. Demokrasi. 2, 3, 5, 6. 7 ya? Silakan. Sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Adalah Hak. hak. Benar hak? Benar. Oke, lanjut ke kelompok 4. Silakan kelompok nomor 9, 10, 12, 15 dan 19. Ya, sudah. Kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan berimplementasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Istiadat. Benar nggak? Benar. Benar. Silakan. Lanjut. 1945 Konstitusi Indonesia UUD. Undang-undang dasar ya. 12. Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Hukum. Apa namanya? Hukum. Benar. 15. Negara kita Indonesia. Negara kita apa? Indonesia. 16 terakhir ini. Cipta karsa rasa oleh manusia. Budaya. Oke, silakan ya. Silakan di sini. Silakan tulis benar salahnya. Benarnya berapa, salahnya berapa? Benarnya berapa, salahnya berapa? Benarnya silakan kali 5. Kali 5. Benar 20 kali berapa? 5. Berarti berapa nilainya? 100. Sudah, kalau sudah silakan kumpul di sini. Nah, silakan kumpul di sini semuanya. Oh, jawabannya di sini. Kemudian silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan untuk materi? Ada PTS tadi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak minta 1, 2 orang, 3, 5, 6 anak untuk kesimpulannya apa? Iya, apa kesimpulan dalam pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Oke, Bapak, kesimpulannya? Kesimpulannya itu kita harus saling menghargai perbedaan di kehidupan kita, Pak, di negara, terutama di negara kita. Oke, lalu pertanyaannya? Apa lagi kira-kira? Sama pendapatnya nggak apa-apa. Silakan. Apa kesimpulannya? Ya. Kesimpulannya agar kita dapat bertingkah laku atau
terhadap lingkungan kita atau terhadap teman kita yang berbeda budayanya. Salah dulu kalau kita. Siapa lagi kira-kira? Nah, ya boleh, silakan. Dari belajar hari ini kita dapat disimpulkan kita semua yang belajar dapat mengetahui arti dari keberagaman, arti dari nasionalisme, arti dari patriotisme, dan apa saja alat pemersatu bangsa. Selamat dulu kalau kita. Ada lagi lain, silakan. 1, 2, 3. Oke, nambah lagi nggak apa-apa. Ada? Ada? Oke, sekarang ya, sekarang mau tanya nih. Sekarang mau tanya. Dari awal belajar sampai akhir pembelajaran untuk hari ini, kira-kira apa yang saya rasakan? Senang, Pak. Apa? Senang, apa lagi? Nah, apa timur lagi? Ngantuk. Ngantuk. Senang atau ngantuk apa lagi? Tambah wawasan. Yang wawasan. Nah, khusus untuk tetes tadi apa yang merasakan? Seru. Serunya karena apa? Bisa berdiskusi. Ya, ini untuk mengenai pelajaran kita ya. Ada satu quotes atau catatan yang penting ya. Pada prinsipnya kita dilahirkan dalam keanekaragaman. Pada prinsipnya kita dilahirkan dalam keanekaragaman. Dalam keanekaragaman bisa timbul perang jika hanya mencari perbedaan. Namun jika kita mencari persamaan dari perbedaan, maka hidup kita akan tenang dan damai. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan. Doa dulu kita. Marilah Allah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk agama dan budaya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ingat, minggu depan ya, untuk malam ini Bapak kasih link video dan link untuk catatan-catatan untuk dalam pelajaran. Minggu depan kita harus ulangan atau penilaian kita disiapkan. Siapkan untuk belajar untuk minggu depan. Minggu depan kita penilaian soalnya bagaimana Pak? Soalnya pilihan. Demikianlah